Hello, what's up, gengs? Welcome to the Back My Channel. Di kesempatan kali ini, saya akan menganalisa NZD CAD ya. Karena kebiasaan gold ya, jadi ya coba ganti pair ya untuk analisa. Oke, sebelum itu jangan lupa like and subscribe di channel Signal Analisa. Oke, di sini kita buka di time frame H4 dulu ya, untuk mengetahui gimana strukturnya ya. Oke, di sini kita melihat di sini ya tren turun. Oke, di sini dia ngebuat pullback valid dan dia turun ya, buat pullback ya, pullback sini. Nah, ya saya tekankan di sini ya. Di sini kita cari boss terakhir ya. Di sini ada pullback ya, dia sudah diambil, kemudian dia naik, maka ini disebut inducement ya. Inducement. Saya kasih warna atau kasih tanda X ya. Nah, ini inducement. Oke, setelah itu di sini ada order block ya. Order block kemudian langsung turun. Ya, jadi ini adalah boss. Oke. Terus kita telah menemukan boss terakhir. Sekarang kita menunggu untuk mencari area sell kan. Ya. Sebelum untuk mencari area sell, kita harus mencari pullbacknya. Ya, di sini ada pullback tidak? Nah, di sini ada pullback turun, kemudian oke turun. Jadi ini ada contoh. Ini satu candle ya. Nah, begitu. Ini satu candle. Nah, dia naik, sempat naik jadi kayak begini ya. Contoh teman-teman. Ya. Oke, begitu. Tapi ini sebenarnya kita lihat 1 jam dulu ya. 1 jam apakah benar gitu seperti itu. Dan benar ya, dia begitu. Kita buka H4. Nah, ini satu candle yang saya buat handle ini, yang garis ini satu candle ya. Dia turun, naik, turun. Nah, ini pullback valid ya. Ini kita sebut inducement atau buy side liquidity juga bisa ya. Seperti ini. Nah, ketika buy side liquidity ini sudah di sweep, kita mencari opportunity sell ya, seperti ini. Ternyata tidak ada ya konfirmasi di situ ya. Contoh kita buka di time frame 15, ketika harga sudah membuat di sini ya, harusnya dia membuat struktur sell kan, setup sell ya, tapi tidak ada di sini ya. Di sini tidak ada. Mana nih gambarnya? Nah, di area ini tidak ada setup sell seperti ini yang saya pengen ya. Dan ya langsung terbang. Kita buka lagi H4. Oke, biar kalian paham ya. Oke, sudah H4, maka ini di break ya teman-teman. Nah, ini di break. Oke, apakah ini valid struktur? Sorry, valid tidak ya? Nah, ini tidak valid ya teman-teman. Nah, dia kena shadownya ya. Ini masih bisa turun kan? Jadi kita siap-siap untuk open posisi sell gitu kan. Buy side liquidity juga sini. Nah, di sini juga buy side liquidity karena ini tidak nutup ya. Terus kemudian kita buka di time frame 1 jam. Nah, apakah dia nutup di situ? Nah, dia tidak nutup. Nah, lihat-lihat. Nah, tinggal sekarang kita menunggu konfirmasi sell kan begitu. Kita buka 15 menit. Nah, di sini tidak nutup. Nah, terus kita menunggu konfirmasi sell ya. Ini turun, nah ya, naik. Belum ada pullback valid. Nah, di sini. Nah, di sini dia. Nah, sebenarnya begini ya, teman-teman. Kalau sudah
seperti ini kondisinya. Kalaupun dia ini nge-weak kemudian dia turun, contoh yang saya buat, contoh lihat ya, lihat di area ini ya, dan garis ini adalah swing height valid ya. Jadi kalaupun di break maka bisa jadi change of character ya. Tapi ini kondisinya dia sudah istilahnya stop hunter ya, nge-weak ya, nge-weak, belum valid jadi coach atau market structure shift, karena alasannya ya dia nge-weak aja gitu, dia nge-weak jadi nggak valid ya. Nah tapi kalau kita kan sebenarnya mau cari setup sell ya. Nah setup sell pengennya saya kan seperti ini adalah contoh buy side liquidity di swing validnya ya, high validnya yang ini ya, ini sama ini ya, maksudnya saya gambar yang ini ya, itu ke sini. Nah saya ambil contoh ya, terus tunggu loh. Oke, kan polanya seperti ini nih. Ini contoh, ini udah seperti ini kan. Nah dia ngebreak. Nah apakah dia ini valid jadi market struktur? Ini tidak valid karena apa? Karena candle ini ada di candle ini nih, ini ya, ini sini, ini dia, itu tidak penutupan candle, dia nge-wick kayak ada ekornya, shadownya gitu loh. Nah jadi ini bisa aja nanti ke depannya akan turun ya teman-teman, dia akan turun nanti ke depannya untuk membuat boss baru atau break market struktur calonnya ya. Tapi kondisi ini kita tetap perhatikan ya, kalau sudah buy sell liquidity kita akan memilih atau mencari setup sell ya, seperti ini ya, contoh seperti itu ya, kita mencari setup sell. Saya akan gambar contoh ya. Nah contoh seperti ini kan, di lingkaran ini saya pengennya di sini dia begitu. Tapi balik lagi nih, di sini nggak ada pullback ya, sini nggak ada pullback ya, sini nggak ada pullback. Dia harus ngebreak yang mana? Dia harus ngebreak ini, ini kan dia di sini, kemudian ini dia ngebreak ini, itu bukan, dia harus ngebreak ini, dia harus ngebreak ini teman-teman, baru bisa valid jadi struktur market ya, market struktur MNS itu ya, atau coach change of character juga bisa. Dia harus ngebreak ini ya. Kenapa nggak ini teman-teman? Nah kenapa nggak ini gitu loh, tanyanya kan kenapa nggak ini tapi kok ini gitu ya, karena dia masih di dalam inside bar ya. Dari kita ambil area ini aja. Nah kalau di sini ada pullback itu nggak ngaruh gitu ya, begitu teman-teman. Nah tetapi saya pengennya harga itu di sini langsung dia turun, naik, turun. Ternyata dia tidak begitu ya. Ternyata dia di sini buat struktur, dan nah jadi ini pullback ya. Ini jadi pullback ya. Nah ini. Tapi masalahnya di sini dia nutup candle. Nah di sini jadi tutup candle mah. Jadi ini. Jadi masalahnya itu dia nutup candle, maka ini jadi market struktur shape ya. Tapi bukan di area ini, bukan market strukturnya di leg ini ya, bukan di leg atau leg koreksinya ini ya, trennya ini bukan di sini, tapi di mana? Di sini. Nah, karena buy side liquidity ini sebenarnya dia adalah market struktur shape ya. Ini udah jadi strukturnya udah jadi buy gitu, udah berubah karena sudah nutup candle. Nah begitu teman-teman. Nah kalau udah begini kasusnya,
kita jangan lagi mencari open posisi sell. Sekarang kita mencari open posisi buy, begitu teman-teman. Nah, sekarang kita buka H4 ya. Di H4. Nah, sekarang buy saat ini kita hapus aja lah yang nggak penting-penting, hapus aja lah. Biar kita lebih enak lah analisa. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari open posisi buy. Itu di mana? Nah, jadi kalian cari dulu ketika udah market struktur seperti ini. Ini udah seperti ini ya. Tunggu dulu. Oh ya, sampai mana tadi? Oh iya, sampai tunggu. Saya rapikan dulu. Oke, langsung aja di sini. Oke. Artinya sudah marketnya udah naik ya, udah reversal karena udah ada pembalikan struktur ya. Sekarang apa yang harus kita lakukan ya? Pertama bias udah kita tentukan ya, kita temukan. Kemudian ya kita cari SSL-nya. SSL-nya itu apa? SSL itu adalah sell side liquidity ya, atau pullback yang valid ya. Jadi pullback yang valid itu yang mana? Nah, pullback yang valid itu ya yang saya temukan di sini ada banyak ya. Sini daerah ini ya. Di daerah ini kita satu-satu aja dulu ambil ya. Kita cari area pullback di sini ya. Pertama di mana? Di sini ya. Nah, tapi lihat dulu. Lihat. Nah, dia sempat turun, kemudian naik, tapi turun lagi ya, tidak sampai ke atas ini ya, sorry. Garis ini saya pinggirkan dulu. Nah, jadi pullback yang valid adalah di sini. Nah, kemudian kita tunggu dia naik, setelah itu turun lagi. Nah, ini juga pullback yang nomor 2 nih. Nah, kemudian naik lagi sampai sini, kemudian turun. Nah, ini pullback yang terakhir ya. Nah, begitu. Nah, ini kita sebut SSL ya. Kalau di ICT ya, ini inducement sama aja. Nah, SSL. Oke, seperti itu ya. Kemudian sebenarnya nanti harga akan terus begini ya. Set. Nah, karena di sini ada candle ya. Oke, candle ini sebenarnya inside bar ya. Ini belum bisa kita pakai entry nanti ya ke depannya. Ini jangan bilang kalau kalian ini adalah fair value gap ya. Ini benar fair value gap. Cuman area entry-nya nggak bagus di sini ya. Kalau kalian mau entry area sini itu nggak bagus ya. Minimal kalau kalian entry itu dia order block itu dia sudah nge-sweep di sini. Nah, contoh di sini ada order block. Nah, itu baru entry-nya bagus ya. Tapi kalau seperti ini agak riskan dijebol juga ya. Begitu. Tapi kita nggak usah mikir itu ya. Kita mikirin sekarang di SSL aja lah. Kita nggak peduli point of interest ini sebelah. Kalau ICT ya. Kalau SMC ya boleh aja. Nah, sekarang sini nggak ada lagi pullback. Nggak ada pullback ya. Cuma kita nemukan pullback di sini ya. Kemudian kalau kalian benar-benar pengen sekali entry di sana, kalian bisa buka di H1. Di H1 apakah ada? Nah, ternyata ada ya. Di H4 nggak ada, tapi di H1 ada gitu ya teman-teman. Nah, di H1 ada ya, itu bisa. Nah, ini order block yang bagus, yang fresh. Nah, ini bisa untuk masuk entry ya. Nah, begitu ya teman-teman. Kalian bisa entry buy di situ. Di sini. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah di bawah ada order block lagi? Nah, kalian pasti mikir ini adalah order block.
ini tidak outer block teman-teman ya. Ini tidak pullback valid ya. Ini satu wave masih. Kita cari pullbacknya. Satu di dalam pullback itu ada outer blocknya ya. Nah, contoh di sini turun tidak ada tidak, oh ada. Oke. Nah, ini breaker namanya. Ini sudah breaker ya. Breaker, kemudian turun, naik. Tunggu dulu saya berpikir. Nah, ini other block juga. Ini fresh. Ini bisa. Ini bisa ya. Nah, jangan kalian misalnya nemu seperti ini ya. Kalian boleh taruh di sini, tapi alangkah baiknya kalian taruh di sini ya. Kalian geser. Nah, begitu. Ini other block juga. Ya. Ini other block. Bisa kalian pakai ya. Ada dua other block nih. Nah, ini SMC ya. Nah, kalau harga other block ini dijebol, contoh, ini SSL dijebol, terus naik nggak ada nemu pullback ya, nggak ada pullbacknya ya. Maksudnya nggak ada yang ngambil pullback ya. Terus turun sampai begini, turun. Ya udah, berarti ini dijebol ya, dijebol sampai sini ya. Ini bisa disebut SSL juga gitu ke depannya. Mana ini? Nah, ini. Nah, tunggu di manakah nanti dia akan ada pola setup buy itu ya. Nanti apakah di sini ya atau di sini. Tapi menurut saya sih dia akan bisa sampai di sini aja ya. Di sini ya. Ya. Jadi kemungkinan di sini jadinya nanti. Nah, begitu. Ini juga. Nanti lihat aja nanti ya. Nanti lihat ke depannya ya. Seperti itu ya. Nanti kalian lihat pergerakannya di saat ini H1 ya, di H1 ya dulu. Di H1 tunggu nanti setelah udah masuk, kalian nanti buka di time frame M15 ya, diperkecil lagi. Kalian tunggu lagi konfirmasinya ya. Karena sini tidak ada di sweep SSL-nya. Jadi kita tunggu aja dulu harganya turun, biarkan dia turun. Oke. Dan nanti kalau sudah ada setup buy, kalian bisa TP di sini di swing high tertinggi ini. Nah, ini calon bos ya, atau kalian mau buat buy sell liquidity juga nggak masalah ya. Oke, itu aja ya. Jadi ini berapa menit saya buat video? Ya 18 menit ya, nggak terlalu lama ya. Oke, jika ada salah kata saya minta maaf. Dan bagi kalian yang suka video ini ya, kalian bisa like banyak-banyak ya. Saya minta banyak-banyak video ini di like. Dan kalau kalian mau komen aja supaya video ini bisa FYP ya. Karena like-nya banyak, jadi YouTube merekomendasikan video saya begitu. Dan ya itu aja. Bagi kalian yang sudah nonton sampai sini ya, saya sangat mengucapkan terima kasih banyak ya. Dan itu aja sih. Selamat malam ya untuk kalian.